Allah anta rabbi Allah 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 anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah anta rabbi Allah 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 anta rabbi Allah 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 anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi Allah anta rabbi Allah Allah anta rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjah,
para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah sholat isya Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bahagianya kita ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masjid yang kita cintai ini. Dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntungnya kita ditakdir oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bersyukurnya kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang gemar untuk tolabul ilmi, gemar untuk meningkatkan dan menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempererat jalinan silaturahmi, mengokohkan persaudaraan kita dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Sehingga mudah-mudahan bersaudaranya kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kita juga bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kita saling mengenal, kita saling mengamati. Di antara kita yang nanti apabila ada yang duluan ke surga, nah ini jangan lupa dengan saudara yang ketinggalan di belakang. Takutnya masih ada yang nyangkut di neraka, diingat-ingat. Kok udah pada di surga, sudah ngumpul, loh, Pak Ustadz Hudori kok ketinggalan? Jangan lupa ya. Atau kalau saya duluan, tapi nanti aja lah, nanti aja, jangan buru-buru. Jadi kalau kita nanti di surga, mudah-mudahan ada kapling khusus untuk warga Kota Bumi 2. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dengan ibadah kita tidak akan mampu meraih surga. Dengan sholat kita, dengan ketaatan kita, dengan puasa kita, dengan semua amal yang kita lakukan, kita tidak mampu meraih surga. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan kita yakin dengan rahmat Allah bahwa itu akan diberikan kepada hambanya yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sering mendengar bahwa orang yang bertakwa itu dibagi dalam 3
tingkatan atau dalam 3 golongan. Orang yang bertakwa yang pertama itu orang yang ahli taat. Orang yang ahli taat ini orang yang selalu mentaati hukum dan undang-undang Allah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena taat. Karena patuhnya kepada hukum, kepada undang-undang dalam undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholatnya rajin. Karena sholat ini dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya juga rajin karena mentaati perintah Allah. Jadi orang yang selalu taat, patuh dengan hukum. Karena diperintah oleh Allah sholat, dia sholat. Karena diperintah puasa, dia puasa. Karena ada perintah yang mewajibkan tolabul ilmi, dia tolabul ilmi. Karena ada perintah mengeluarkan sebagian rizki, termasuk zakat, infak, sedekah, dikeluarkan karena itu perintah wa mimma razaqnahum yunfiq. Dia taat. Bahkan meninggalkan segala larangan Allah, meninggalkan maksiat itu karena patuh dengan hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang melakukan maksiat, dia tinggalkan maksiat karena patuh. Dilarang mengambil yang bukan haknya, dia tinggalkan. Dia tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Dilarang untuk menipu, berbohong, merugikan dan lain sebagainya, itu dia patuhi. Karena dia taat. Ini orang yang benar-benar patuh. Namanya ahli taat. Ini mudah-mudahan kita juga ada di level ini. Karena memang Allah melarang kita untuk berbuat yang batil, meninggalkan perkara-perkara yang batil, ya kita tinggalkan. Karena ada perintah untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amal sunnah kita. Kita ikuti karena taat dengan agama. Taat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan, kita ikuti. Apalagi dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena taat maka kita berbuat kebaikan. Ini semua dilakukan karena taat. Ya apapun itu, pada tingkatan ini kita bersyukur kepada Allah karena memang firman-firman Allah dan aturan-aturan agama dalam agama kita harus kita patuhi. Tapi dalam tingkatan ini kadang-kadang belum sepenuhnya. Dia mengerjakan sholat karena ada harapan untuk mengejar rahmat Allah, mengejar surga. Dia tolabul ilmi, dia mengejar pahala yang besar sebagaimana pahala jihad fi sabilillah. Dia melakukan semua amal kebaikan. Dia juga meninggalkan segala maksiat karena patuh. Tapi di situ ada juga karena ingin pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang karena dikerjakan lantaran takut dengan api neraka. Sehingga dia tetap saja patuh. Ini yang diperintah oleh Allah, dia jalankan. Ini yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Kita tetap bersyukur dalam posisi taat. Tapi ada tingkatan takwa yang berikutnya ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini
Dia orang yang sudah dilandasi dengan cinta. Sholatnya karena dia cinta dengan sholat. Sehingga ada kualitas yang lebih baik. Kalau tadi masalah taat ini sama dengan kita mentaati hukum. Kita takut mencuri, nanti kalau mencuri ketangkep polisi kita masuk bui. Kita takut bermaksiat, nanti kalau bermaksiat kita ketangkap dipidana, masuk penjara. Ini sama dengan hukum. Terpaksa atau takut atau karena apa, dia taat. Tapi tetap selamat. Karena kan tidak mencuri, akhirnya tidak melakukan kejahatan. Walaupun itu didasari karena takut. Orang yang tingkatannya sudah ahli ibadah, ini karena cinta. Karena dia cinta dengan sholat ini. Dan yakin bahwa yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Nah, sehingga bersyukur kita ini orang yang sholatnya tepat pada waktunya. Kemudian juga kita berjamaah. Berusaha untuk khusyuk. Sehingga dalam jamaah ini ada keistimewaan. Satu orang yang khusyuk, yang lain tidak ada yang khusyuk. Insya Allah semua tercatat dalam sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ini keuntungan besar bagi orang yang sholat berjamaah. Karena cinta dengan sholatnya, maka benar-benar sholat ini diperjuangkan. Bagaimana punya nilai yang sempurna dalam sholat, maka berjamaah dilandasi rasa cinta. Kemudian puasa juga sama, dia cinta dengan puasa, maka dia dengan puasanya bukan sekedar dia taat, bukan sekedar dia jalankan puasa karena ini diperintah oleh Allah, tapi cinta. Dari rasa cinta puasa itu melahirkan kesungguhan, menahan diri dari hawa nafsu, bukan hanya dari lapar dan dahaga. Menahan diri dari segala maksiat, mulai dari maksiatnya mata kita, telinga kita, maksiatnya lisan kita. Dijaga karena cinta dengan puasa. Ini cinta. Mau hadir tolabul ilmi karena cinta dengan ilmu. Karena landasannya dengan ilmu ini segala menjadi mudah. Dengan seni kehidupan kita menjadi indah. Dengan ilmu maka kehidupan kita akan menjadi mudah. Dan dengan iman maka kehidupan kita akan nikmat. Dengan iman ini kita akan nikmat, akan bahagia. Kenapa? Hanya orang yang beriman, orang yang hatinya memiliki rasa syukur, orang yang hatinya selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang bertanya, kenapa orang kafir itu kebanyakan lebih kaya? Coba kita lihat orang-orang kaya dunia ini. Bahkan termasuk di negara kita, orang-orang yang terkayanya. Kenapa? Mereka itu benar-benar mengejar dunia dengan segala macam kesibukannya untuk dunia. Dengan bahkan ada yang dengan segala cara. Menganggap bahwa kehidupan dunia ini akan bisa membuatnya kekal, tapi tidak. Dia tidak puas dan tidak puas dengan rizki yang Allah berikan. Sementara kita diperintah untuk mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita juga dikasih satu pengetahuan bahwa kehidupan itu ada selanjutnya. Boleh mengejar dunia, boleh mendapatkan hak kita di dunia. Tapi jangan lupakan bagian kita di akhirat. Karena dunia ini sudah jelas, kalau bukan kita yang duluan meninggal dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Nah, apa bedanya dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia? Kalau kita meninggal dunia jelas, kita meninggal dunia berarti dunia ini kita tinggalkan. Bagaimana dunia meninggalkan kita? Dunia meninggalkan itu kalau misalnya ada musibah.
Tahu-tahu rumah kita hangus, kebakar, harta kita habis, tinggal kita sendiri. Kan dunia kita kan itu. Meninggalkan kita, ada musibah gempa bumi, ada musibah banjir. Rumah kita habis ke bawah hanyut misalnya. Semuanya habis, termasuk berasnya. Habis. Itu yang namanya dunia meninggalkan kita. Maka kita dengan iman, hati kita akan selalu lapang, akan selalu bahagia karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah, semua yang Allah perintahkan dia lakukan karena cinta. Mulai dari mengeluarkan zakatnya, dia senang, dia keluarkan zakat, infak dan sedekah. Itu karena hatinya cinta. Termasuk dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala karena cinta. Dari cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah cinta. Maka kualitasnya akan lebih baik. Nah, tingkatan yang paling tinggi ini orang yang disebut ahlullah, ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang segala amal dan perbuatannya, ketaatannya, ibadahnya lillah semata-mata karena Allah, dilandasi dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak lagi urusannya Allah mau ngasih pahala atau tidak, Allah mau ngasih surga atau tidak, Allah mau masukkan ke neraka atau tidak, semuanya dilandasi dengan ridho. Maka raditu billahi robba, aku ridho bertuhankan engkau ya Allah. Jiwaku, ragaku ridho untuk taat kepadamu ya Allah. Bahkan hartaku semata-mata aku lakukan ibadah ini karena ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu tawakal kepada Allah. Apapun yang dihadirkan oleh Allah, ini semua dilandasi dengan ridho, menerimanya dengan ridho, melakukan amal-amal kebaikan juga dengan ridho. Maka kualitasnya harus lebih baik. Jangan yang penting saya ibadah ini ridho kepada Allah, tapi tidak diperbaiki sholatnya. Ini juga nanti rusak, sholatnya rusak. Kan saya ini ibadahnya karena Allah, saya ridho ya Allah, tapi sholatnya nggak diperbaiki, dari bacaannya tidak diperbaiki, dari gerakannya tidak diperbaiki, asal-asalan. Yang penting saya ridho kepada Allah. Ridho bagaimana? Ya kata Allah, kamu ridho, saya nggak ridho, kata Allah kan gitu. Sholat aja salah misalnya, wudunya saja nggak diperbaiki, nah kita diperbaiki. Jadi mempersembahkan iman kita, takwa kita, mempersembahkan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaannya, tartilnya. Karena kita kalau ngadep presiden saja, cuma presiden boleh nggak? Kata presiden ini ngomong apa? Kan kita begitu. At-tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya kita perbaiki. Bacaannya yang jelas, tajwidnya yang jelas, tartil. Jadi apa yang kita baca menjadi maksud dan tujuan kita, termasuk dalam sholat itu. Sehingga sholat itu dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Bagaimana sholat itu menjadi amal yang membuat kita ini melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan yang mungkar, menjauhkan perkara-perkara yang mungkar. Kalau dari bacaan sholat saja kita tidak memahami apa bacaan yang kita baca itu, maksud dan tujuannya kita tidak mengerti. Nah, maka kita benahi. Ya sholat, kita alhamdulillah ada kajian malam Sabtu, ya Haji Ridwan. Setiap tolabul ilmi kita ikuti, maka sedikit demi sedikit insya Allah kita akan memahami, termasuk berzikir.
Ada orang yang zikir saja belum bisa istiqomah sudah bosan duluan. Sudah bosan duluan. Padahal perintah Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi dengan berzikir ini kita akan beruntung. Firman-Nya Allah jelas, perintahnya dalam Al-Quran jelas. Jadi jangan kita anggap sepele masalah zikir ini. Apa sebanyak-banyaknya itu artinya kan tidak terhitung oleh kita. Sama dengan rizkinya Allah yang mengalir setiap saat. Karunia-Nya Allah yang selalu mengalir setiap saat. Melalui nafas kita yang tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa ngitung nafasnya sendiri? Apalagi dari kita lahir. Wah, dihitung satu hari sekian kali. Kali sekian tahun. Gak ada yang bisa menghitung nafas. Saking banyaknya nafas yang sudah kita keluar masukkan ke dalam paru-paru kita. Maka sebanyak itulah kalau kita mampu terus berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alangkah bahagianya kalau nanti kita benar-benar diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa orang yang jiwanya tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang yang berzikir, orang yang hatinya tenang. Ya, hati ini kan perwakilan dari jiwa kita. Hati. Orang yang jiwanya tenang karena apa? Selalu bersama Allah, hatinya tetap ingat kepada Allah. Bahwa meyakini segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lillah karena Allah, karena memang jiwa kita ada dalam genggaman Allah, hidup mati kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tawakal kepada Allah, sering-seringlah katakan di hati kita, ya Allah, tanpamu aku tidak mampu ya Allah. Mencari rizki ya Allah, tanpamu aku tidak akan mampu ya Allah. Membina keluarga kita ya Allah, tanpamu aku tidak mampu ya Allah. Lalu kita sudah berusaha, tapi kemudian ujian Allah yang datang. Itulah yang sebetulnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada para nabi, para rasul yang tidak diuji oleh Allah. Sehebat-hebatnya kita mengajari anak-anak kita, kurang hebat apa nabi dan rasul Allah. Yang kemudian anaknya pun, ini anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Anak seorang rasul. Maka kita buat kembali kepada Allah, memang itu menjadi ujian Allah. Ya sudah. Intinya kita sudah bertanggung jawab, kita sudah berbuat baik, terus kemudian ada ujian Allah menguji kita melalui istri kita, menguji kita melalui anak kita, menguji kita melalui tetangga kita, melalui saudara kita. Sebetulnya hadirnya ujian itu hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita, menegur kita bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya Allah yang punya kuasa. Maka segala kehidupan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita masih ditakdir oleh Allah tetap iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mudah-mudahan kita tetap dalam iman dan takwa sampai akhir hayat kita. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, meninggal sebagai seorang muslim.
Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah walikulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiyullah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jilani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Ghaniyyu ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. 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 Ya Ghaniyyu ya Mughni ya Fatah ya Razzaq.
ya Ghani ya Mughni ya Fata ya Razaq 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 ya Ghani ya Mughni ya Fata ya Razaq. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya Salam salimna wal muslimin 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 ya Muhaimin ya Salam salimna wal muslimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alayhi wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa antal khaliq wa ana makhluq wa antar rasiq wa ana marzuq wa antal malik wa ana mamluk. Allahumma anta rabbi ya Allah
anta rabbi antal aziz wa ana dzalil wa antal ghani ya Allah wa antal ghani wa anal faqir ya Allah wa antal hayyu wa anal mayyit wa antal baqi wa anal fani. Ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan jiwa dan raga kami ya Allah. Hanya kepadamu kami tengadahkan kedua tangan kami ya Allah, memohon ampunanmu atas segala dosa-dosa kami selama ini ya Allah, atas segala kelalaian dan kekhilafan kami selama ini ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Tanpa ampunanmu kemana kami bawa jiwa yang penuh noda dosa ini ya Allah. Tanpa Engkau ampuni dosa-dosa kami, kemana kami akan memohon ampun ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni pula dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni pula muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, di saat ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami pertolongan ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, untuk selalu taat kepadamu ya Allah, untuk selalu meninggalkan laranganmu ya Allah, untuk mengikuti tuntunan Rasulmu ya Allah, dan untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Berikan pertolongan pula kepada saudara-saudara kami seiman ya Allah, saudara muslim kami yang ada di Palestina ya Allah, yang selalu dirundung duka yang tak berkesudahan ya Allah, yang selalu mengalir darah-darah para syuhadamu ya Allah. Berikan kemenangan baginya ya Allah. Hadirkan pertolonganmu ya Allah. Jadikan para mujahid-mujahidmu yang gugur sebagai syuhadamu ya Allah. Dan jadikan hamba-hambamu yang kehilangan harta benda, orang yang selalu Engkau rahmati dan Engkau sayangi ya Allah. Mereka yang terluka, mereka yang sakit, mereka yang berdarah ya Allah. Engkau yang bisa memberikan pelipur lara ya Allah. Berikan kebahagiaan di dalam hatinya karena iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau pemberi pertolongan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa tunduk dan patuh dengan hukum dan undang-undangmu ya Allah. Dan berikan kami keselamatan lahir dan batin ya Allah, dunia hingga akhirat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada para yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua mengenai masalah ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa surga itu tidaklah berdasarkan amal. Orang masuk surga itu tidak berdasarkan amal, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan rahmat Allah. Mudah-mudahan
kita beramal harus memiliki suatu ilmu. Biar apa? Biar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga istiqomah hadir di majelis taklim, terutama tolabul ilmi setiap malam Sabtu dan malam Ahad. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua diwafatkan wafat husnul khatimah. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.